Tuh, ahlan wa sahlan bikum. Suaranya belum terdengar, Ustaz. Tes 1 2 3. Tes. Tes. Belum terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Eh, sebentar ya. Ini kalau ana tes di tempat ana jelas nih. Oh ya, alhamdulillah sudah Ustaz, Jelas sudah ya? terdengar. Nah, Alhamdulillah kalau udah jelas. nah. Ana izin Hayakumullah. nah Ustaz. Ana izin buka sebentar Ustaz. Fadhal, fadhal. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu bersama guru kita Al-Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita belajar tentang memetik faedah pendidikan anak dari surat Al-Fatihah. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah, baik yang saat ini menyimak melalui Zoom maupun yang menyimak melalui YouTube. Dan juga kami ucapkan ahlan wa sahlan buat guru kita Al-Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Sedikit kami bacakan peraturan kajian pada malam hari ini. Yang pertama, kami sampaikan agar senantiasa jamaah untuk menjaga adab-adab dalam majelis ilmu, diantaranya khusus untuk akhwat tidak menyalakan mic dan kameranya, karena beberapa dikhawatirkan kameranya nyala namun tidak menggunakan jilbab. Kemudian dilarang untuk saling ngobrol atau saling chat satu sama lain di kolom komentar. Dan catat setiap faedah ilmu yang kita dapatkan dari guru kita pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti di akhir acara kita ada tanya jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya melalui kolom chat kepada admin yang bertugas atau langsung kepada kami. Demikian pembukaan kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita Ustadz Muhammad Abu Salma Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal maskur. Baik, syukran, jazakallah khair, barakallahu fik ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Baik, jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, para aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diperkenankan Allah Azza wa Jalla untuk berjumpa kembali ya di kajian online kita via Zoom yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Ittiba Salaf. Ittiba Rasul 1. Ittiba Rasul 1 ya. Ini dikarenakan banyak sekali grup ya. Jadi ini adalah kajian kita yang kalau nggak salah pertemuan yang saya lupa ya, apa kedua atau ketiga ya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf atas keterlambatan ya. Seharusnya kita jam 19.45, tapi di Jakarta dan sekitarnya itu Isya mundur ya. Jadi Isya di Jakarta itu di atas 7:30 ya. Sehingga mau tidak mau ya, ini mempengaruhi jadwal kita. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya, izinkan saya untuk screen share atau share screen ya. Sebentar. Saya buka dulu filenya. Mana ini? Ini dia.
Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan memetik faidah dari salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana surat ini adalah surat yang istimewa, surat yang spesial. Ya. Oleh karena itu di sini kita akan mendulang faidah atau memetik faidah berkenaan dengan pendidikan, terutama pendidikan anak kita. Tapi kalau kita berbicara pendidikan anak, ya itu yang selalu harus kita jadikan mindset adalah gak lepas dari pendidikan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua. Karena tidak mungkin orang tua bisa mendidik anaknya kalau dia tidak terlebih dahulu mentarbiyah atau mendidik dirinya. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang istimewa. Ya. Baik. Nah, jadi di antara keistimewaan ya, surat Al-Fatihah ini itu disebutkan oleh beberapa ulama dengan sejumlah nama. Ya, dengan sejumlah nama. Oke, saya coba disable annotation dulu ya. Mungkin khawatir ada yang nggak sengaja menyentuh layar ya. Ya, yang pertama adalah nama Al-Fatihah sebagaimana namanya, yaitu pembuka. Karena dia memang merupakan pembuka Al-Quranul Karim. Kemudian dikatakan Ummul Kitab. Ya, induk daripada kitab. Ya. Jadi Al-Quranul Karim apabila dihimpun maka induknya ada di dalam surat Al-Fatihah. Nanti akan kita eksplor di slide berikutnya. Kemudian juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, ya, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena inilah 7 ayat yang setidaknya ya dalam sehari ya kita baca berulang-ulang ya, yaitu ayat ini di 5 waktu sholat kita. Karena sholat kita tidak sah apabila kita tidak membaca suratul Fatihah. Maka dikatakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian juga dikatakan sebagai Al-Hamd. Al-Hamd artinya adalah sanjungan yang paling tinggi. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya berkenaan dengan Alhamdulillah. Karena kata Alhamdu ini memiliki keunikan. Dan ini juga disebut sebagai salah satu nama suratul Fatihah ini. Kemudian juga disebut dengan As-Salah. Al-Fatihah juga disebut dengan As-Salah. Karena ya Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya la salata ya illa bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Ya, dan juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW itu juga menyebutkan bahwasanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla qassama as-salah, ya, membagi as-salah ya menjadi dua bagian, nisfaini. Yani baini wa baina abdi, antara diriku dengan hambaku, itu kata Allah. Nah, kata as-salah di sini maksudnya adalah suratul Fatihah. Kemudian juga dikatakan suratul Kafiyah. Al-Kafiyah yang memadai, yang mencukupi. Karena ini adalah surat yang memang memadai dan mencukupi. Dan surat Asy-Syafiyah. Ya, surat disebut juga dengan suratul Syafiyah, yaitu yang yang memberikan kesembuhan, ya, atau yang melipur lara, ya, itu suratul Fatihah. Baik. Jamaah sekalian, surat ini disebut dengan Ummul Kitab, ya. Bahwasanya disebutkan oleh para ulama mufassirin, ahli tafsir, ya. Di antaranya juga disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Beliau adalah ulama multidisiplin, ya, ahli dalam segala bidang ilmu, yaitu Al-Hafidz Ibnul Qayyim, murid daripada ulama yang juga ahli multidisiplin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, fikih menguasai, akidah menguasai, kemudian bahasa Arab juga menguasai, ya. Lalu kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya juga, ya, menguasai. Ya, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Nah, kitab Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab, ya. Itu diantaranya disampaikan oleh beliau adalah, ya, Anzalallahu ta'ala kutuban. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Wa jama'a hadhil kutub, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menghimpun semua kitab-kitab ini,
kullaha fi thalathah. Ya, semuanya terhimpun pada 3 kitab. Hiya Az-Zabur wa Taurah wal Injil. Itu di dalam 3 kitab ini. Ya. Zabur, Taurat dan Injil. Karena Allah menurunkan kitab suci sebenarnya lebih daripada ini. Ya, namun ya sebagaimana kita tahu ya di dalam bab al-iman, mengimani kitab-kitab suci Allah adalah ijmalan wa tafsilan. Ya, kita mengimani secara ijmal, global dan terperinci. Yang diperinci diantaranya adalah Zabur, Taurat dan Injil. Ya. Kemudian ya kata beliau rahimahullah, "Tsumma jama'a hadhihi tsalatsa fil Qur'an." Kemudian ketiga kitab ini, yaitu Zabur, Taurat dan Injil, itu semuanya ketika dihimpunkan maka terhimpun di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa jama'al Qur'an fil Fatihah. Ketika semuanya dari Al-Qur'an ini dihimpun, maka ya ikhtisar dari himpunannya itu ada di dalam satu surat, suratul Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Kitab. Dan surat Al-Fatihah ini apabila dihimpun lagi ya jamat Al-Fatihah itu ya, dan Al-Fatihah ini terhimpun semuanya di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena itulah ya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah menulis sebuah kitab yang luar biasa, judulnya Madarijus Salikin. Ya. Yaitu etapenya orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kitab ini ya kurang lebih ada 4 jilid, dan kitab ini itu adalah memaparkan tentang makna dan tafsir serta faidah dan hikmah dari ya ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan ini adalah kitab yang luar biasa sekali. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari buku beliau ini. Ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, dari surat Al-Fatihah ini ya, jika kita gali faidah-faidahnya itu luar biasa. Ya, sebenarnya kita nggak bisa menggali semuanya di dalam waktu yang singkat ini. Bahkan kita nggak bisa menggalinya hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, tidak. Ya, karena begitu banyaknya faidah-faidah yang ada di dalam suratul Fatihah ini. Tapi insya Allah di malam hari ini kita akan menggali sebagian kecilnya saja. Ya. Terutama yang berkaitan dengan faidah pendidikan. Taib. Di dalam Al-Quran, kita dapati selalu diawali dengan basmalah. Nah, termasuk juga Al-Fatihah. Tapi ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah ini termasuk ya ayat di dalam suratul Fatihah ataukah tidak? Ini memang ada khilaf di antara para ulama, dan khilafnya mu'tabar. Sehingga khilaf yang mu'tabar tidak boleh dijadikan sebab untuk saling berantem, cekcok ya. Jadi hendaknya ya mereka yang berbeda pendapat menelaah dalilnya, kemudian mengikuti mana yang lebih kuat setelah meminta bimbingan Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufik untuk memilih pendapat yang paling kuat. Ya. Nah, jadi kita dapati ya, pertama kali dari suratul Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kita coba untuk mengambil faidah dari ya basmalah ini. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya. Kita tahu nih di dalam Al-Qur'anul Karim ya, itu hampir semuanya diawali dengan basmalah kecuali suratul Bara'ah. Ya, kecuali surat apa namanya? At-Taubah atau Al-Bara'ah ya. Dan basmalah ini itu mengandung pelajaran yang sangat besar. Yaitu apa? Pertama, mengawali dengan basmalah ini adalah adab tarbawi. Adab pendidikan yang pertama kali Allah ajarkan kepada umat ini. Ya, itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adab. Nanti akan kita bahas maknanya. Ya. Lalu kemudian hal ini menunjukkan ya adanya syariat atau dianjurkan untuk memulai dengan basmalah, mengawali atau membuka sesuatu dengan basmalah sebelum berbicara ataupun sebelum melakukan sesuatu. Dan suatu amalan
yang baik, tidak buruk ya. Apabila itu diawali dengan basmalah, ya, itu insya Allah akan bernilai ibadah. Insya Allah akan bernilai ibadah. Dan juga hendaknya kita iringi dengan niat, ya, yang kita lakukan ini dalam rangka untuk kebaikan atau mensupport kita beribadah kepada Allah. Maka akan bernilai ibadah. Kita tahu contohnya misalnya makan dan minum itu kebutuhan manusia, ya. Artinya ketika Anda makan, ya, Anda tidak membaca bismillah, ya, itu sebenarnya menurut pendapat yang lebih kuat ya di antara perbedaan pendapat ulama adalah hukumnya tidak berdosa ketika seseorang tidak membaca bismillah, ya. Tapi ketika seseorang mengawali dengan membaca bismillah, dia akan mendapatkan keberkahan. Dia akan mendapatkan kebaikan. Dan dia akan mendapatkan pahala ketika dia bertabarruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Amalnya menjadi ibadah. Demikian pula ketika Anda hendak membaca. Ya. Ketika Anda membaca, Anda awali dengan basmalah, Anda bertabarruk, mencari berkah dengan menyebut nama Allah, Anda mendapatkan pahala. Ketika Anda hendak, ya, misalnya menulis buku, Anda awali dengan bismillah, Anda mendapatkan pahala. Ya. Dan semua perbuatan-perbuatan yang secara asal mubah, ketika Anda awali dengan basmalah, insya Allah akan bernilai ibadah. Kemudian juga dari kata bismillahirrahmanirrahim ini, itu isbatu ismillah, menetapkan nama Allah. Ada penetapan nama Rabb kita, Allah. Ya. Allah menetapkan untuk dirinya nama, yaitu nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini penetapan nama Allah. Dan dengan namanya ini hendaknya setiap sesuatu dimulai. Ya. Jadi Allah menetapkan namanya. Namanya adalah Allah. Hendaknya hamba seperti kita makhluk, ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka kita awali, kita mulai dengan menyebut namanya yang indah ini, yaitu nama Allah. Hendaknya, ya, dengan nama Allah ini setiap gerakan atau setiap, ya, harokah gerakan maksudnya, ya, itu sebelum dilakukan menyebut namanya ini. Dan juga dengan namanya setiap perkataan hendaknya diucapkan. Jadi kita mau bicara pun juga kita hendaknya mengucapkan basmalah, bismillah. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, apabila kita perhatikan ayat yang pertama kali turun, ya, kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, adalah apa? Adalah Iqra, bacalah wahai Muhammad. Apa yang dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah, bismi dengan menyebut nama Rabbika, Rabbmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Ya. Jadi ternyata Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang pertama kali kepada Rasulullah. Nabi diperintahkan untuk membaca. Meskipun Nabi ketika dipeluk oleh Jibril alaihissalam dari belakang, ya, lalu kemudian dibisiki oleh Jibril untuk Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi mengatakan, ya, beliau mengatakan apa? Itu ana lastu biqarin. Aku orang yang tidak bisa membaca, karena memang beliau adalah seorang yang ummi. Ya, kemudian diulangi lagi. Iqra ya Muhammad, Iqra. Kata Rasulullah, aku nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Jadi Jibril alaihissalam ingin supaya Nabi mengulangi apa yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi ditalkinkan oleh beliau, oleh Jibril alaihissalam. Kemudian baru Jibril menyebutkan ayat yang pertama kali turun ini, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Kemudian juga kita tahu nih, ketika Nabi Nuh alaihissalam, beliau membangun bahteranya, perahunya, meskipun beliau diolok-olok, diejek-ejek oleh umatnya, dikatakan orang gila yang membangun bahtera begitu besarnya. Ya, namun ketika bahteranya telah jadi, kemudian Allah telah turunkan air bah yang begitu dahsyatnya, maka Nabi Nuh alaihissalam itu memerintahkan kepada hewan-hewan, ya, kemudian juga makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk manusia, untuk naik di atas bahteranya, di atas kapalnya. Waqala, dan Nabi Nuh berkata, ya, irkabu fiha, naiklah kalian di dalam perahuku. Bismillahi majroha wa mursaha.
dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, ya, yang menggerakkannya, ya, dan menjadikannya berlayar, ya. Jadi diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, naiklah dengan menyebut nama Allah. Demikian pula Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau menulis surat kepada, ya, seorang ratu, ya, yaitu di negeri Yaman, negeri Saba, yang bernama Bilqis. Ya, ketika Hudhud menyampaikan berita ada suatu negeri di Yaman, di negeri Saba, yang dipimpin oleh seorang wanita yang tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, ya, dan diperintah oleh seorang wanita, seorang ratu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun, ya, beliau terbakar cemburu karena Allah. Allah tidak diibadahi oleh suatu kerajaan. Kemudian beliau tuliskan surat kepada, ya, kerajaan tersebut, kepada ratunya. Kemudian ketika beliau menulis surat, beliau mengatakan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya, ya, di surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikianlah yang dilakukan oleh siapa? Manusia-manusia yang istimewa, yang luar biasa. Ya. Taib, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita membaca basmalah, itu di sini ada beberapa faidah. Pertama, kita menetapkan tauhid uluhiyah. Ya, dan insyaallah di sini saya nggak usah mengulangi lagi, ya, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, dikarenakan ya, insyaallah semua yang hadir di sini sudah ngerti apa itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini pun sebagai penguat tentang adanya taksim, adanya pengklasifikasian, ya, tauhid menjadi 3. Ataupun juga boleh dibagi menjadi 2. Ya, intinya sama, ya. Nah, tapi yang memang masyhur dibagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan di dalam kata basmalah ini menetapkan tauhidul uluhiyah. Ya. Karena pertama, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, di situ Allah Azza wa Jalla menetapkan untuk dirinya nama untuknya, yaitu Allah. Kata para ulama, memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan nama Allah itu adalah ismun jamid, ya. Jadi memang ismun, nama, ya, alam, ya. Jadi nama untuk Allah yang memang, ya, tidak ada mushtaqnya, tidak ada derivatnya. Jadi emang Allah, ya Allah, itu namanya Allah. Sementara ulama yang lain lagi itu menyebutkan bahwasanya nama Allah itu adalah, ya, mushtaq, ya, dari kata al-ilah. Ya, dari kata al-ilah. Makna al-ilah artinya adalah al-ma'luh, yang dijadikan ilah, ya, yang dijadikan sesembahan. Makna al-ma'luh artinya adalah al-ma'bud. Makanya tauhid al-uluhiyah atau ibadah, ya. Taib. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ketika kita mengucapkan basmalah, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita membaca, sebelum kita menulis, sebelum kita melakukan sesuatu, di situ ada fungsinya, ya. Yang pertama, ya, adalah untuk bertabarruk. Tabarruk itu bahasanya orang Jawa ngalap berkah. Tapi ngalap berkah yang syar'i, yang benar, yaitu mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menyebut dengan nama Allah Azza wa Jalla, nama yang paling utama yaitu nama Allah. Dan mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan dan dapat mendatangkan keberkahan. Kemudian yang kedua, maknanya adalah membatasi maksud. Ya, membatasi maksud atau tujuan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan membatasi maksud atau tujuan, ya jamaah sekalian, ya. Jadi ketika kita misalnya, ya, mengucapkan bismillah, ya. Nah, ini sebenarnya ada, ya, suatu khabar yang ada suatu kalimat yang hilang sebenarnya, ya. Ada suatu kalimat yang kurang ketika kita mengucapkan bismillah, ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab ini suatu hal yang umum biasa, ya. Ya. Nah, jadi di situ ada suatu
khobar yang mahdzuf. Nah, yang mahdzuf ini ketika ditentukan atau ditakdirkan adalah bentuk dari jenis amalan itu sendiri. Maksudnya begini, ya. Ketika Anda hendak minum, ya, kemudian Anda mengucapkan bismillah, maka di situ Anda membatasi maksud, ya. Jadi begini, bismillahi asyrobu, dengan menyebut nama Allah aku minum. Ya. Dengan menyebut nama Allah aku minum. Kemudian ketika Anda hendak menulis, Anda mengucapkan bismillah, maknanya adalah bismillahi aktubu. Dengan menyebut nama Allah aku menulis. Kemudian Anda misalnya ingin membaca, Anda mengucapkan bismillah, artinya adalah bismillahi aqra'u, dengan menyebut nama Allah aku membaca. Ya. Itu yang dimaksud dengan ya membatasi maksud. Di sini ada faedah besar. Di antara ya faedah besarnya adalah mengajarkan adab paling tinggi. Yaitu apa? Menjadikan Allah pencipta kita, Rabb kita sebagai yang pertama kali disebut sebelum kita melakukan sesuatu apapun. Kita tahu nih, kita hendak melakukan sesuatu apapun, kita hendak melakukan suatu perbuatan, sejatinya perbuatan kita tidak akan bisa kita realisasikan kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, adabnya makhluk yang sangat memuliakan penciptanya adalah apa? Adalah dia menyebut nama Rabb-nya, nama penciptanya terlebih dahulu. Ya. Jadi dia menyebut nama Allah. Jadi dia jadikan Allah sebagai pertama kali yang dia sebut sebelum dia melakukan apapun itu. Asalkan baik. Bahkan suatu hal yang aib, apabila seorang hendak melakukan keburukan kemudian dia mengucapkan bismillah, dia akan malu kepada Allah karena tidak mungkin seseorang melakukan keburukan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini adab yang paling tinggi. Oleh karena itu ketika Anda hendak mengajarkan ilmu kepada anak Anda, maka ajarkan dulu adab kepada mereka, terutama adab kepada penciptanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah ini menunjukkan ta'zim, pengagungan, ya, mahabbah, kecintaan, roja, pengharapan, ya. Kemudian juga menunjukkan isti'anah, permohonan pertolongan, isti'adzah dan perlindungan kepada Allah. Artinya ketika Anda menyebutkan nama Allah, Anda mengagungkan Allah. Anda mencintai Allah. Anda mengharapkan balasan dari Allah ketika Anda melakukan sesuatu. Dan Anda meminta pertolongan Allah karena nggak mungkin Anda bisa melakukan perbuatan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Anda memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang dapat ya menghalangi atau mencegah atau mendatangkan madarat buat diri Anda. Itu adalah hamba yang memiliki adab yang paling tinggi. Ini adalah di balik faidah dari kata basmalah. Taib, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kemudian diajarkan setelah menyebut bismillah disematkan dengan dua nama Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Dan ini menetapkan asma wa sifat. Tadi bismillah menetapkan apa? Tauhid uluhiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim menetapkan tauhid asma wa sifat, ya. Ar-Rahman, ya, ini memang kalau dibahas ya, bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim memang ada khilaf di antara para ulama. Banyak varian-varian pendapat, ya. Di antaranya adalah Ar-Rahman, ini adalah sifat yang khusus bagi Allah. Yang mana Allah memiliki sifat rahmah yang wasi, yang luas meliputi seluruh makhluknya. Artinya, sifat Rahman ini, ya, ini adalah sifat rahmah Allah untuk seluruh makhluknya. Semuanya, tidak terkecuali meskipun itu adalah orang kafir, meskipun itu adalah yang fajir dan yang semisalnya. Allah tetap memberikan rahmah kepada mereka semua. Ya, buktinya orang-orang kafir tetap mereka di muka bumi ini bisa menikmati karunia dari Allah seperti karunia udara, ya, kemudian mereka juga diberikan kesehatan, bahkan harta yang berlimpah. Itu juga termasuk bagian dari rahmat Allah. Allah berikan kepada makhluknya dan rahmat Allah ini wasi'ah. Dan sifat Rahman ini itu melekat kepada zatnya Allah. Nggak boleh disematkan kecuali kepada Allah. Karena itu nggak boleh seseorang diberikan nama Rahman kecuali harus diawali dengan kata apa? Abdun. Jadi Abdurrahman. Nggak boleh orang dikasih nama langsung Rahman. Tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Harus diganti. Atau harus diberikan ya kata awalnya hamba. Abdurrahman.
Makanya di dalam Quran dikatakan apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Disebutkan Allah Ar-Rahman, ya, zatnya itu bersifat rahmah, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Sementara, ini di antara dalilnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sementara Ar-Rahim adalah sifat rahmah Allah wa azza wa jalla, ya, ini adalah rahim terhadap hamba-hamba yang beriman. Ya. Ya. Di antaranya wa kana bil mu'minina rahimah, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, kata rahim ini boleh diemban Allah, boleh diemban manusia. Meskipun boleh diemban manusia, tapi tentu sifat rahimnya Allah berbeda dengan manusia. Sebagaimana Allah Al-Alim, manusia juga ada yang alim. Allah Al-Qawi, manusia juga ada yang qawi, tapi tentunya sifat Allah sempurna, ya. Nah, jadi yang saya maksud adalah boleh seseorang diberi nama langsung dengan nama Rahim tanpa dikasih Abdun. Jadi tidak mesti harus Abdurrahim. Jadi namanya Rahim langsung boleh. Artinya adalah orang yang orang yang memiliki sifat penyayang. Rahim. Nah, jamaah sekalian, kalau kita perhatikan kenapa kok Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan, mengajarkan adab yang paling tinggi, basmalah, itu kenapa kok disematkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok enggak nama-nama yang lainnya? Misalnya Bismillah, Al-Qawi, Al-Aziz, atau Al-Quddus, atau As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, atau yang semisalnya. Kenapa kok Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kemudian dua kata ini adalah dua kata yang sama-sama mengandung sifat rahmah. Kalau kita perhatikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu rahmatnya mendahului, ya, ghadabnya, kemarahannya ataupun yang lainnya, ya. Dan ini mengajarkan kepada kita hendaknya yang pertama kali kita tunjukkan kepada makhluk, apalagi anak-anak kita, adalah sifat rahmah, penyayang, lemah lembut kepada mereka. Ajarkan sifat rahmah pertama kali sebelum selainnya. Apabila Anda ingin, ya, mengenalkan pencipta Anda, meskipun mereka sudah berada di atas fitrahnya, maka pertama kali kenalkan rahmahnya Allah. Dan rahmahnya Allah Azza wa Jalla ini, ya, itu di antara bentuk wujud konkretnya adalah cintanya orang tua kepada anaknya. Karena itu, wahai orang tua, apabila Anda tidak mau, ya, dan enggan untuk menunjukkan rahmah Anda yang sudah Allah berikan kepada Anda, apalagi ibu, ya, udah diberikan, ya, yaitu fitrah, ya, dan juga akan menyayangi anaknya dengan sepenuh hatinya. Tapi apabila tidak ditunjukkan kepada anaknya, maka, ya, anaknya akan kesulitan untuk mempelajari sifat rahmahnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di antara bentuk rahmatnya Allah, Allah berikan rahmah kepada para orang tua agar mereka bisa menunjukkan wujud konkret dari rahmatnya Allah kepada, ya, anak-anak keturunan Adam atau bayi-bayi ini, ya, agar mereka bisa merasakan rahmatnya Allah pertama kali. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Suratul Fatihah mengajarkan setidaknya ada 6 Asmaul Husna. Yang pertama kata Allah, dari kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu jadi sebenarnya lagi kata Allah. Yang kedua kata Ar-Rabb, ya, yaitu apa? Rabbul Alamin. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya, dan Al-Malik. Jadi bisa dua, Malik atau Malik. Ya, bedanya kalau Malik artinya adalah yang menguasai, yang merajai. Al-Malik artinya yang memiliki. Ya, ini diantara pelajaran dari Asmaul Husna. Dan mengajarkan Asmaul Husna kepada anak kita itu manfaatnya luar biasa sekali. Ya, selain akan menyuburkan fitrah anak kita, kemudian juga mengajarkan mereka Asmaul Husna ini juga akan menumbuhkan mahabbah. Karena mahabbah muncul dari ma'rifah, mengenal penciptanya. Di antaranya dengan mengajarkan,
dari ma'rifatullah adalah ma'rifatu asma'ihi al-husna wa sifatihi al-uliyah. Nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Dan dari sini juga akan membentuk karakter-karakter yang mulia. Di antaranya muraqabah, selalu diawasi Allah. Al-haya, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertawakal kepada Allah. Kemudian syaja'ah, berani, karena dia tahu yang akan menolong dia, membantu dia adalah Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali karakter-karakter baik lainnya. Lalu kemudian ya, surat Al-Fatihah itu mengajarkan tadi 6 Asmaul Husna. Ini mengajarkan usul. Usul artinya pokok. Pokok dari Al-Asma'ul Husna, dari nama-nama Allah. Yang pertama Allah, itulah dari kata Allah inilah ya, para ulama dengan metode ya tatabbu wa istiqra, ya, dengan cara mengobservasi Al-Qur'an, mereka menetapkan di antaranya adalah ya tauhid uluhiyah. Kemudian dari kata Rabbul Alamin, Ar-Rabb, dari situlah akhirnya ditetapkan tauhid rububiyah. Ya. Nah, lalu kemudian juga Allah Azza wa Jalla disifatkan dengan Ar-Rahman, ini menetapkan sifat rahmah, kebaikan dan kasih sayang. Dan sifat rahmah Allah Azza wa Jalla ini adalah di antara salah satu usul dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu Ar-Rahman. Karena Allah ya itu juga menyebut dirinya secara zatnya dengan sebutan Ar-Rahman. Ya. Kemudian masuk ke ya ayat berikutnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, alhamdu itu maknanya adalah pujian, sanjungan, ekspresi kekaguman dan apresiasi. Ya. Dan ini merupakan wujud syukur. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Bedanya jamaah sekalian antara alhamdu dengan as-sana, ya, pujian, ya, yang lainnya, alhamdu itu pujian yang paling tinggi. Pujian yang paling puncak. Karena berangkat dari kecintaan dan pengagungan. Jadi karena mencintai dan mengagungkan, akhirnya memuji dan menyanjung. Sehingga sanjungannya itu adalah sanjungan paling tinggi. Makanya alhamdu, sanjungan yang paling tinggi ini adalah milik Allah. Nggak boleh disematkan kepada selain Allah. Maka dikatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pujian, sanjungan yang paling tinggi ini adalah milik Allah, untuk Allah semata. Nggak boleh untuk selain Allah. Karena Allah Al-Hamid. Ya. Allah adalah yang maha terpuji. Tidak ada yang lebih terpuji daripada Allah. Dan Al-Hamid adalah ucapan dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya, dari para nabi dan rasul. Di antaranya adalah ucapannya Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Al-Mu'minun ayat 28. Yang mengucapkan apa? Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ucapkanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita dari kaum yang zalim. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim 39 mengatakan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Alhamdulillah, segala sanjungan adalah milik Allah yang telah mengaruniakan aku di usia tuaku ini Ismail dan Ishaq. Juga ucapan Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Keduanya mengatakan wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya, alhamdulillah yang telah ya memberikan keutamaan kepada kami atau mengutamakan kami di atas kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Demikian pula ya ucapan Nabi SAW dalam surat Yunus, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jamaah sekalian, ini ucapan sanjungan dan ekspresi syukur orang-orang yang beriman, orang-orang terpilih, orang-orang mulia, para nabi dan rasul. Dan syukur adalah bagian utama dan pertama dari ibadah. Karena iman ya itu ada dua bagian, syukur dan sabar. Ya. Dan yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak kita adalah syukur. Ya. Itu yang pertama kali Anda ajarkan kepada mereka, syukur. Karena apa? Karena Allah telah mengadakan dirinya dari sebelumnya tidak ada menjadi ada di muka bumi ini melalui perantaraan orang tuanya. Ajarkan dia bersyukur.
syukur yang paling utama kepada penciptanya, ya, agar dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajarkan dia untuk bersyukur kepada Allah. Syukur adalah bagian utama dan pertama dari ibadah. Ketika dapat nikmat, ajarkan bersyukur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dia dapat ujian, alhamdulillahi ala kulli hal. Agar dia belajar selalu bersyukur di dalam setiap keadaan. Ya. Lalu kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ini menetapkan tauhid rububiyah. Dan kita sedikit review, ada 3 makna utama, bukan pembatasan ya. Ketika dikatakan Rabb, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kata Rabb ini kembali ya intinya kepada 3 kata. Ketika kita menyebutkan Allahu Rabbuna, berarti Allahu Khaliquna, Allah pencipta kita. Allahu Rabbuna, Allahu Malikuna atau Malikuna, penguasa dan pemilik kita. Allahu Rabbuna artinya Allahu Mudabbiruna, Allah yang mengatur kita, rezeki kita, ajal kita, kematian kita, dan seterusnya. Ini 3 makna utama dari kata Rabb. Oleh karena itu, ketika Anda mendidik anak Anda, 3 hal utama ini penting sekali. Ajarkan dirinya adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan penciptanya adalah Allah, Khalik. Dan Allah sang pencipta adalah Allah sang pemilik yang memiliki. Artinya kamu dimiliki Allah, Abi dimiliki Allah, Umi dimiliki Allah, kita semua dimiliki Allah. Allah yang memiliki kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ya, itu Malik ya, itu Malik, Allah pemilik. Atau juga maknanya Malik dengan mim yang panjang. Allah adalah raja kita, Allah yang menguasai kita. Kita berada di bawah kekuasaan Allah. Ya. Jadi tangan kamu nak, mulut kamu nak, mata kamu nak, yang alhamdulillah kamu bisa pakai untuk melihat, kamu bisa pakai untuk menulis tangan kamu, kaki kamu bisa pakai buat berjalan, itu adalah Allah ciptakan, itu adalah titipan dari Allah, milik Allah, pergunakan baik-baik. Ajarkan syukur kepada Allah, syukur, ya, tumbuhkan syukur di dalam hatinya, mengakui ini semua adalah dari Allah. Kemudian ucapkan syukur dengan lisannya untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ajarkan syukur dengan anggota tubuhnya untuk mempergunakan ya nikmat tadi di dalam ketaatan kepada Allah, tidak di dalam ya pelanggaran ataupun kemaksiatan. Kemudian kata Rabb itu punya akar kata yang sama dengan kata tarbiyah, murabbi, dan Rabbani ya. Nah, ini bukan bahasan kita ya pada malam hari ini. Taib. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ya. Nah, coba jamaah sekalian, ada hikmah ya. Nah, banyak sebenarnya hikmahnya, cuman di sini ya di antaranya adalah 2 hikmah. Kenapa kalimat Ar-Rahmanir Rahim itu diletakkan setelah kata Rabbul Alamin? Coba perhatikan. Tadi di awal kita sudah mempelajari tentang basmalah. Allah sematkan di dalam basmalah setelah menyebut namanya 2 nama yang indah ini, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Juga demikian, setelah Allah menyebutkan Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebutkan lagi Allahu Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kenapa disebutkan setelah kata Rabbul Alamin? Nah, ini pertama menunjukkan ya penetapan bahwa hubungan antara Khaliq, pencipta, dengan makhluk, dengan yang diciptakan adalah hubungan rahmah dan riayah. Hubungan rahmah, kasih sayang Allah, dan riayah, pemeliharaan Allah. Coba antum perhatikan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillah kita udah bahas. Ya. Kemudian Allah disebutkan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kemudian Allah lanjutkan dengan apa? Dengan menyebut 2 nama Allah yang indah ini. Allah Rabb, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta, ya, yang menciptakan kita, bersifat apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Rahim. Allah menunjukkan ternyata Khalik pencipta kita itu adalah Rahman Rahim.
Jadi hubungan antara Allah pencipta kita dengan makhluk kita yang diciptakan adalah hubungan rahmah dan riayah. Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, Allah memelihara kita. Ya, jadi rububiyah Allah itu dibangun di atas dasar rahmah. Dan tadi kita singgung kata Rabb memiliki akar kata yang sama dengan tarbiyah. Jadi kita bisa pelajari bahwasanya ternyata tarbiyah mendidik itu pun juga harus dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang. Itu kunci tarbiyah. Pendidikan harus di atas dasar ar-rahmah, tidak di atas dasar sikap-sikap keras, sikap-sikap bengis, kaku dan yang semisalnya. Itu yang akan menjadikan manusia menjauh dari kebaikan-kebaikan. Kemudian, ini penetapan Allah terhadap dirinya sendiri sebagai Rabbul Alamin adalah Allah lah Al-Malik, penguasa. Ya. Allah adalah Al-Malik, penguasa. Dan ini akan membuahkan at-tarhib, membuahkan rahbah, rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menguasai. Ya. Kemudian kata Ar-Rahmanir Rahim adalah Allah adalah yang maha rahmah, ya. Ini membuahkan at-targhib, yaitu membuahkan raghbah, rasa harap kepada Allah. Makanya metode dalam agama Islam, di dalam dakwah, di dalam tarbiyah, gak lepas dari namanya at-targhib wa tarhib. Memberikan motivasi untuk membangkitkan harap dan memberikan tarhib atau ancaman untuk membuahkan rasa rahbah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, karena setelah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Allah lah Malik, penguasa, yang menguasai hari pembalasan, yang mana itu adalah hari final. Tidak ada hari lain selain hari itu. Dan Allah yang berkuasa dan tidak ada lagi kekuasaan selain kekuasaan Allah. Ya. Sehingga ini akan membuahkan rasa takut. Karena Allah lah satu-satunya raja di raja. Di dunia Allah adalah satu-satunya raja di raja. Tapi banyak manusia yang tertipu dengan adanya raja-raja kecil lainnya. Dan manusia lebih cenderung untuk melihat sesuatu yang bisa diindra. Dan mereka lalai dengan kekuasaan Allah yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, di sini ada kunci. Asas pendidikan Islam adalah mendidik di atas kasih sayang. Dan mendidik anak dengan at-targhib wa tarhib. Ini kunci. Dan ini di antara kaidah-kaidah kita di dalam mendidik anak. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kata Maliki Yaumiddin. Kata Malik bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Ya, ini ada varian bacaan. Ya, varian bacaan di sini bukan artinya ada khilaf di dalam istilahnya, bukan artinya Quran itu ada ada hal-hal yang berbeda, tidak. Ya, maksudnya di sini ini sifatnya adalah khilaf yang sifatnya tanawwu, yaitu varian saja. Ya, karena maknanya tidak jauh berbeda. Ya. Jadi dikatakan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, itu boleh. Ya. Dan kata Maliki Yaumiddin ini adalah bentuk tamjid atau ta'zim, pemuliaan, pengagungan terhadap Allah. Ya, kenapa? Karena Allah satu-satunya penguasa Yaumiddin, hari pembalasan, yang tidak ada satupun memiliki kekuasaan di hari itu. Artinya jamaah, kalau Allah menguasai hari pembalasan yang tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan di hari itu, maka tentunya di hari ini juga Allah berkuasa. Ya, Allah juga berkuasa di hari ini. Ya. Dan kemudian ini mengajarkan kita untuk menetapkan al-imanu bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir. Ya, meliputi hari kiamat. Kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dihisab, akan ditimbang di mizan, kemudian akan ada balasan, haud, neraka, surga dan seterusnya. Al-imanu bil yaumil akhir. Kemudian kata Malik diidhafahkan, ya. Perhatikan kata Malik, ya, diidhafahkan itu artinya dilengketkan atau digabungkan dengan kata Yaumiddin, menunjukkan betapa dahsyatnya hari tersebut. Ini adalah hari yang paling dahsyat dan hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Tidak ada lagi satupun yang memiliki kekuasaan di hari itu kecuali Allah. Dan ayat ini mengingatkan kita dunia itu fana, ya jamaah.
sementara. Akhirat itu adalah abadi. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Kita ini hanya melewati kehidupan sementara. Oleh karena itu pendidikan kita, mendidik anak-anak kita dan diri kita di dunia itu sejatinya adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kehidupan abadi. Kehidupan yang sebenarnya. Mempersiapkan di akhirat. Ya. Dan sehingga ayat ini bagi orang-orang beriman menimbulkan khasyah, rasa takut dan roja dan harap. Ya, khasyah, takut atas ancaman Allah, kemarahan Allah, kemurkaan Allah apabila kita tidak menaati Allah. Dan roja, mengharapkan pahala Allah, cinta Allah, surga Allah. Dengan ketika kita menaati perintah-perintah Allah. Dan bahasanya makhluk itu tidak memiliki apapun. Ya. Kita tidak memiliki sesuatu apapun. Gak ada yang kita bawa nanti. Mobil kita tinggalkan, harta kita semua kita tinggalkan. Jangankan di hari akhir, ketika di kuburan pun juga gak ada yang kita bawa, kecuali amalan kita. Lalu kemudian jemaah sekalian, ayat berikutnya, nah ini adalah di antara ya substansi daripada suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini menarik. Kalau kita mempelajari bahasa Arab ya, biasanya yang namanya maf'ul itu diletakkan di belakang. Objek itu diletakkan di belakang. Misalnya contoh bahasa ya. Ya. Saya makan nasi. Nasi adalah objek. Nasi ditaruh di belakang, ya kan? Saya fa'il, saya ditaruh di depan. Subjek ditaruh di depan. Subjek, predikat, objek. Itu umumnya konsepsi bahasa seperti itu. Ya kan? Dan di dalam bahasa Arab juga kurang lebih sama, ya. Misalnya contohnya, ya. Apa namanya? Ana aqra'ul kitabah. Ana aqra'ul kitabah. Ana fa'il, subjek. Aqra'u fi'il, apa namanya, predikat. Aku membaca. Al-kitabah maf'ul, objek. Ditaruh di belakang. Umumnya bahasa seperti ini. Subjek, predikat, objek. Tapi ya kalimat ini menarik. Allah Subhanahu wa taala meletakkan objek di depan. Ya, di depan sebelum fa'il, subjek dan predikat. Karena kata na'budu di situ ada fa'ilnya, ada subjeknya dan ada predikatnya. Ya. Yaitu apa? Fa'ilnya adalah kita, nahnu. Ya. Nahnu na'budu, kami menyembah. Ya, tapi objeknya diletakkan di depan, yaitu Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Nah, di sini ya jamaah sekalian, ayat ini kata para ulama mengandung sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Dan untuk inilah manusia diciptakan. Ibadah. Ya, ini adalah ayat yang luar biasa. Makanya Al-Hafidz Ibnu Qayyim sampai-sampai ketika menerangkan ayat ini saja bisa ya beliau melahirkan atau membuahkan ya buku yang luar biasa, Madarijus Salikin. Kemudian ini juga menunjukkan ikhlas di dalam ibadah. Ikhlas artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah, yaitu menegakkan peribadatan hanya kepada Allah semata. Ya. Kemudian didahulukan objek di sini, ya, sebagaimana yang saya utarakan tadi, iyyaka sebelum predikat na'budu dan nasta'in, ya. Kan seharusnya kan kalimatnya ya na'buduka wa nasta'inuka. Seharusnya kan seperti itu kan. Kami menyembahmu ya Allah dan kami memohon pertolonganmu ya Allah. Ya, na'buduka wa nasta'inuka. Nah, itu kan umumnya seperti itu. Tapi ini enggak. Objeknya ditaruh di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami beristi'anah memohon pertolongan. Kenapa demikian? Ini menurut para ulama menunjukkan dua hal. Pertama, hasr. Al-hasru, pembatasan. Ya, pembatasan bahwasanya apa yang kita lakukan dari predikat atau fi'il ini adalah hanya untuk Allah semata. Maknanya adalah apa? Nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Nakhussuka, kami khususkan ya Allah kepadamu ya semata satu-satunya ibadah dan isti'anah. Itu maknanya. Pembatasan, pengkhususan hanya untuk Allah.
Yang kedua, mengajarkan adab, menunjukkan adab kepada Allah, yaitu apa? Mendahulukan Allah sebelum perbuatan kita. Kita berbuat ibadah. Ibadah kita untuk Allah. Adabnya kita dahulukan Allah sebelum kita melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana faedah tadi dari basmalah. Ya, sebagaimana faedah dari basmalah. Nah, kemudian perhatikan, kata iyyaka diulang 2 kali. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka diulang 2 kali. Ini kata para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Qayyim menunjukkan penguatan akan haknya Allah. Ya, karena disebutkan 2 kali. Ya. Kemudian yang pertama kali disebutkan Allah adalah iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah adalah haknya Allah. Sebagaimana hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ini ada di dalam kitab Tauhid ya. Apa haknya Allah yang harus ditunaikan hamba dan haknya hamba yang akan ditunaikan Allah? Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Nabi, ya haqqullahi 'alal ibad ya an ya'budullaha wa la yusyrika bi syai'ah. Yaitu mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi itu haknya Allah. Ibadah adalah haknya Allah. Ya. Haknya Allah lebih didahulukan. Makanya disebutkan iyyaka na'budu. Makanya di dalam hadis qudsi iyyaka na'budu ya hadza bai ya kata Allah Azza wa Jalla, ya ini adalah kalimat ya hadza ya baini wa baina abdi. Ya. Kata iyyaka na'budu adalah ini adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata iyyaka na'budu kata Allah ini adalah untukku. Adapun wa iyyaka nasta'in itu haknya makhluk, ya. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, ya ini kata wa iyyaka nasta'in hadza li 'abdi apa namanya? Wali abdi mas'ala, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Kenapa kok iyyaka nasta'in itu dikatakan haknya makhluk? Ya, kenapa kok dikatakan haknya makhluk? Ya, karena jamaah sekalian, ya, isti'anah meminta tolong, umumnya permintaan tolong manusia atau makhluk adalah dalam rangka untuk kemaslahatan siapa? Manusia. Minta tolong kepada Allah untuk manfaat dan maslahat manusia, baik di dalam ukhrawinya ataupun dunianya. Dan ini adalah haknya makhluk yang akan ditunaikan Allah. Asalkan manusia menunaikan haknya Allah ibadah, Allah akan menolongnya. Nah, oleh karena itu makanya di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menerangkan ya tentang makna Rabb ya, beliau beristimbat dari suratul Fatihah. Makna Rabb adalah apa? Adalah yang pertama, makna Rabb adalah ya Al-Malik dari kata Maliki Yaumiddin ya. Lalu kemudian juga Al-Mu'in dari kata iyyaka nasta'in, karena Allah yang akan memberikan pertolongan. Ya. Yang kedua Al-Ma'bud dari kata iyyaka na'budu ya, itu Allah sebagai satu-satunya yang disembah, dan Al-Mu'in Allah yang memberikan pertolongan. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, di sini ada 2 pokok utama. Pokok yang pertama adalah as-siqa billah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Allah akan menolong hamba-hambanya. Ya, Allah adalah Maha Adil, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Bijaksana. As-siqa billah, percaya kepada Allah. Karena kita nggak mungkin meminta tolong tanpa kita mempercayai ya yang kita minta tolong. Maka di sini ada 2 pokok, adalah as-siqah billah, as-siqah bihi, kita mempercayai Allah. Kemudian setelah kita percaya, al-i'timadu alaihi, kita bersandar kepadanya. Ya, kita memasrahkan diri kepadanya. Kita submitted to him, submitted ya, kita yang memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iltija, al-i'timad ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sebenarnya di sini itu banyak faedah pendidikan yang bisa kita ambil ya jamaah sekalian. Ya, di antaranya adalah ketika Anda tahu mendidik anak Anda ibadah ya, maka
Anda nggak bisa melakukan hal ini kecuali tentunya dengan diiringi selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara berdoa, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian bersandar kepada Allah. Ya. Dan jamaah sekalian, coba kalau ditanya, kenapa didahulukan ibadah sebelum isti'anah? Kenapa kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa kok enggak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Ya. Kenapa kok didahulukan na'budu? Karena kita tahu ya sebagaimana tadi di slide sebelumnya, na'budu haknya Allah, nasta'in haknya hamba, makhluk. Ya. Na'budu adalah tujuan, maksud. Tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Tujuan kita diciptakan Allah apa? Ibadah. Adapun isti'anah, meminta tolong adalah sarana kita agar kita diberikan pertolongan Allah, agar kita bisa kuat, kokoh, sanggup, mampu untuk terus beribadah kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah, senantiasa diberikan kekuatan, hidayah, taufik, kesehatan, kemampuan, dan seterusnya. Ini semua adalah sarana atau wasilah. Nah, oleh karena itu namanya sarana atau wasilah, ya, itu tidak boleh didahulukan daripada tujuan. Tujuan terlebih dahulu, yaitu ibadah. Dan mendahulukan hak Allah sebelum haknya makhluk. Ini disebutkan oleh para ulama. Dan luar biasa para ulama ketika menggali ya faidah dari ayat-ayat. Itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa mengambil pelajaran. Tujuan Anda mendidik itu apa ya jamaah sekalian? Tujuan Anda mendidik anak Anda, ya. Misalnya ya, kita lihat dari sekup yang kecil. Dari sekup yang kecil. Anak Anda merengek, menangis. Ya. Kemudian Anda ingin mendiamkan anak Anda. Berarti tujuan jangka pendek Anda saat itu adalah mendiamkan anak. Yang membuat anak diam. Iya kan? Nah, untuk membuat anak diam di sini butuh sarana-sarana. Cara-cara gitu loh. Cara-caranya bagaimana supaya anak ini diam gitu kan? Nah, di antaranya ada yang mempergunakan cara-cara yang tidak hikmah. Anaknya dibentak, disuruh diam, dipaksa diam gitu loh. Ya, dipaksa untuk diam. Diam kamu. Jangan nangis kamu. Nah, ini oleh orang tuanya di situ kan, ya. Jadi anaknya dipaksa untuk diam. Nah, sarana-sarana atau wasilah atau cara untuk mencapai tujuan tadi, apabila caranya jelek, baik, maka tujuannya tidak akan bisa tercapai. Ya. Meskipun di dalam kaidah disebut ya bahwasanya al-wasailu laha hukmul maqasid, ya. Sarana itu tergantung hukum tujuannya. Ya. Thayyib jemaah sekalian ya. Ini kita lanjutkan aja dulu ya. Nanti khawatir kita kehabisan waktu ya. Ya. Kemudian faidahnya berikutnya adalah siapa yang menegakkan haknya Allah ibadah, maka Allah akan memberikan al-aun, al-inayah, pertolongan. Itu di antara faidahnya. Anda menunaikan hak Allah, Allah akan berikan hak Anda. Anda haknya Allah ibadah, maka Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Pertolongan untuk Anda di dalam ibadah dan juga di dalam hal-hal yang dapat mensupport kemaslahatan Anda. Ini menunjukkan kunci pertolongan Allah. Semakin seseorang itu beribadah kepada Allah, semakin mendapatkan pertolongan Allah. Ini pentingnya jemaah. Semakin Anda ada Allah, semakin besar pertolongan Allah kepada Anda. Ketika Anda menjadikan pendidikan anak itu sebagai ibadah, ya, Anda jadikan sebagai ibadah, tujuannya adalah untuk ibadah, maka semakin ya banyak upaya yang Anda lakukan dalam rangka untuk ibadah, maka akan semakin besar pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena itu makanya, ya di antara faidah dari surat Luqman, ketika Luqman memberikan nasihat, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Allah selanjutnya di ayat yang ke-14 dan 15 itu Allah selingi dengan perintah Allah. Baru ke ayat berikutnya nasihat Luqman lagi. Yaitu apa? Allah ingatkan haknya orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin dan seterusnya. Di antara faidahnya adalah ya Allah ingin menunjukkan siapa dari orang tua yang menegakkan haknya Allah, yaitu mengajarkan anaknya tauhid, Allah nggak akan melupakan haknya orang tua, anaknya akan berbakti kepadanya. Gitu. Allah nggak akan tinggalkan haknya orang tua.
Ketika orang tua mengajarkan anak ini haknya Allah, mentauhidkan Allah, Allah nggak akan melupakan haknya orang tua. Dengan baktinya anak, Allah ingatkan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dan Allah adalah Rabbuna ya jamaah sekalian. Kemudian kata iyyaka na'budu adalah hakikat dari la ilaha illallah. Ya, jelas. Karena hanya kepada Allah kita beribadah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sementara iyyaka nasta'in adalah hakikat dari la haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak punya daya dan kekuatan. Kita lemah. Apa yang kita lakukan nggak lepas dari pertolongan Allah. Ya. Adapun iyyaka na'budu ini mengajarkan kita untuk menolak riya. Kenapa? Karena hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kita dahulukan Allah di dalam amalan kita. Kita tinggalkan selain Allah. Kita letakkan atau kita jauhkan ya tendensi-tendensi selain Allah. Ini menolak riya. Sementara iyyaka nasta'in menolak kesombongan. Kenapa? Karena kita melakukan ini semua nggak lepas dari pertolongan Allah. Ini akan membangun akhlak adab yang luar biasa ya jamaah. Ya. Akhlaknya makhluk yang luar biasa. Dia tidak riya dan dia tidak sombong. Karena ini adalah di antara pokok daripada kesesatan dan penyimpangan. Orang-orang yang riya dan orang-orang yang sombong. Iblis itu dia tersesat karena sombong dan juga karena dia ingin memamerkan kelebihannya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan dari api. Aku lebih baik dong. Ana khairum minhu. Ya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita diajarkan untuk meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Apa as-siratal mustaqim? Jalan yang benar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pelajaran butuhnya kita dengan hidayah dari Allah. Kita butuh hidayah dari Allah. Dan kebutuhan kita akan hidayah Allah tidak terlepas dari setiap hembusan dan setiap dari jumlah hisapan dan hembusan nafas kita. Kita selalu butuh hidayah Allah. Kita butuh taufik Allah, ya. Makanya 17 kali dalam sehari minimal kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ya. Dan hidayah ada dua macam, hidayatul bayan wal irsyad dan hidayatul taufik wal ilham. Ya, ini kalau dibahas agak panjang dikit, tapi ringkasnya kita manusia cuman punya hidayatul bayan wal irsyad. Artinya cuman bisa menyampaikan, membimbing, menasehati, ngasih tahu. Udah. Selebihnya serahkan kepada Allah, hidayatul taufik wal ilham wal qabul. Dia terima atau enggak itu taufik dari Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Kita cuma bisa berusaha, selebihnya serahkan kepada Allah. Oleh karena itu di sini ada pokok di dalam pendidikan. Apa? Ikhtiar dan tawakal, jangan lupa doa, memohon hidayah kepada Allah. Kita cuma bisa usaha, kemudian kita tawakal, serahkan kepada Allah, sembari kita berdoa kepada Allah, diantaranya memohon hidayah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini berarti menunjukkan ada jalan-jalan yang tidak lurus, ada jalan-jalan yang bengkok, ada jalan yang berkelok-kelok, ada jalan yang beraneka ragam. Dan as-sirat bentuknya tunggal, satu. Berarti jalan lurus itu cuma satu, tidak berbilang. Kebenaran tidak berbilang. Ya. Adapun jalan kesesatan itu berbilang, banyak. Makhluk butuh dua macam hidayah. Kita butuh dua macam hidayah agar kita bisa berada di atas siratal mustaqim. Ya, yaitu hidayatu ilal ilmi dan hidayatu ilal amali. Ini perhatikan, penting banget. Hidayah kepada ilmu, hidayah kepada amal. Dua ini kita butuhkan. Karena siapa yang diberikan hidayatu ilal ilmi, ya, siapa yang dia siapa yang dia tidak diberikan hidayah kepada ilmu, cuman beramal doang, maka dia akan menjadi dhalin, sesat. Dan siapa yang tidak diberikan hidayah tu ilal amal, tidak diberikan hidayah kepada amalan, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan menjadi al-maghdub alaihim, yang dimurkai Allah, Yahudi. Oleh karena itu,
asas di dalam mendidik nggak boleh lepas dari ilmu dan amal. Karena ilmu dan amal inilah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, menghimpun ilmu dan amal. Baik. Kemudian Allah jelaskan jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus tadi adalah apa? Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, tafsir Allah tentang siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini menunjukkan dalil mengikuti para nabi, para anbiya dan para salafus saleh. Alladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Karena orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah mereka dari kalangan para nabi. Orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang lurus imannya. Syuhada, orang-orang yang syahid, dan salihin, orang-orang yang saleh. Jadi itulah jalannya yang lurus, jalannya yang diikuti oleh para nabi dan rasul, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Kemudian ini menunjukkan dalil untuk menjauhi kesesatan. Karena yang nggak mengikuti jalan yang lurus tadi, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, berarti sesat. Dan ini kita diperintahkan untuk menjauhi kesesatan. Karena ada 3 jenis manusia dalam hal ini. Yang pertama adalah yang berada di atas siratal mustaqim, yaitu orang yang Allah berikan nikmat berada di atas siratal mustaqim dari kalangan nabi, siddiqun, syuhada dan salihun. Dan ini yang menghimpun antara ilmu dan amal. Yang kedua adalah al-maghdubi alaihim, orang yang Allah murkai. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang alimul haqqa wa lam ya'malu bihi wa jahaduhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, tahu kebenaran, walam ya'malu, tapi enggak mau mengamalkannya, walam ya'malu bihi wa jahaduhu, tapi malah menolaknya. Allah murka kepada mereka. Mereka adalah Yahud. Atau orang-orang yang waladdallin ya'maluna bila ilmin, orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu, orang-orang yang tersesat. Dan ini ayat ini mengajarkan adab kepada Allah. Sekali lagi ya jamaah, setiap ayat yang kita pelajari enggak lepas dari adab. Adab kepada Allah, diajarkan kita sejumlah adab. Yaitu apa? Kita perhatikan ketika Allah menerangkan as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta artinya adalah yang engkau berikan nikmat. Artinya Allah yang berikan nikmat. Nikmat itu disandarkan kepada Allah karena Allah lah yang memberikan nikmat. Artinya semua kenikmatan adalah dari Allah, milik Allah. Adab kita kepada Allah adalah kenikmatan kita sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Adapun kebaikan ya, maka yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila keburukan disandarkan kepada manusia. Karena Allah mengatakan al-maghdubi alaihim waladdallin, yaitu al-maghdub alaihim yang Allah murkai dan yang tersesat. Jadi keburukan disandarkan kepada manusia. Karena wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun keburukan yang menimpa kamu sejatinya itu adalah berasal dari diri kamu sendiri. Keburukan katakan datangnya dari diri kita manusia. Wa ma asabakum afwan ya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kamu melainkan itu karena apa? Perbuatan tangan kamu sendiri. Artinya semua keburukan, musibah itu datangnya dari diri kita, sebabnya diri kita. Tapi kalau kebaikan kita katakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari
Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jemaah sekalian muliakan Allah ya. Ya, ada dua kandungan utama surat Al-Fatihah. Ya, ini kita bahas lagi ya untuk poin-poin utama ya. Pertama adalah hak Allah, yaitu berupa tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ada hak makhluk, pertolongan dan hidayah Allah. Dari kata iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim. Allah akan berikan pertolongan dan hidayah bagi makhluknya yang menunaikan tadi hak Allah ibadah. Ya, ini penting. Kemudian kandungan usul akidah. Ya, ada 3 macam tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian juga menetapkan nubuah, risalahnya Rasulullah SAW, menetapkan adanya hari akhir atau hari kiamat dari Maliki Yaumiddin, menetapkan iman kepada takdir Allah, yaitu hidayah hati di tangan Allah, menetapkan 3 jenis makhluk, makhluk yang tahu kebenaran, dia ikuti, dia amalkan, mendapatkan nikmat dari Allah, berada di atas siratal mustaqim. Manusia tahu kebenaran, nggak mau ikuti dan tidak mau mengamalkan, Allah murkai, al-maghdub alaihim, Yahudi. Manusia yang jahil terhadap kebenaran tapi semangat beramal, ad-dhalin, tersesat mereka, Nasrani. Ya. Kemudian di sini ada 3 pilar ibadah hati kita bisa ambil dari suratul Fatihah. Pertama adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Dari kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kok mahabbah? Karena kata alhamdu, pujian, sanjungan yang berangkat dari mahabbatah, dari mahabbah kepada Allah. Kemudian roja, mengharap, ya, dari kata apa? Allah ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Kita mengharapkan kasih sayang Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan cinta Allah Azza wa Jalla. Kemudian khauf, kita takut karena Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. 3 pilar ibadah. Ternyata di dalam surat Al-Fatihah kita mendapatkan ya di antara 3 pilar ibadah dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran dari 2 syarat diterimanya ibadah. Ibadah nggak diterima kecuali dengan 2 syarat ini. Ikhlas karena Allah. Dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mutaba'ah, mencontoh Rasulullah, mencontoh orang-orang saleh. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang yang Allah berikan nikmat. Tentunya yang paling pertama terdepan adalah para nabi dan rasul. Yang terdepan dari mereka adalah Rasulullah. Kemudian juga perhatikan suratul Al-Fatihah ini menyebutkan segala sesuatu yang paling utama dan paling baik. Ya, garis bawahi kata palingnya. Contoh pertama kita lihat, alhamdu adalah jenis ibadah yang paling sempurna. Karena ini sanjungan syukur kepada Allah. Ya. Allah Asmaul Husna yang paling mulia dan paripurna. Nama Allah yang paling mulia dan paripurna. Rabbul Alamin, dalil yang paling besar menunjukkan kekuasaan dan kesempurnaan Allah. Paling lagi, Ar-Rahma, hubungan yang paling kuat antara Allah dengan hambanya. Maliki Yaumiddin, tanda kebesaran rububiyah Allah yang paling besar. Karena Allah berkuasa di Yaumiddin, ya, juga tentunya Allah berkuasa di saat ini. Ya, Yaumiddin adalah hari yang paling dahsyat, hari kiamat. Iyyaka na'budu, hak Allah yang paling besar. Iyyaka nasta'in, amalan hamba yang paling besar. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, doa yang paling baik, paling semua. Alladzi an'amta alaihim adalah manusia-manusia yang paling utama dan paling baik. Karena Allah berikan nikmat kepada mereka. Al-maghdub alaihim, manusia yang paling jelek dan jauh dari kebaikan. Ya. Al-maghdub alaihim waladhdallin, ya. Baik. Kemudian kita belajar sedikit ya. Ini ya tinggal 1 slide lagi ya insyaallah. Kandungan adab dan doa dalam Al-Fatihah. Sekali lagi kita belajar adab ya jamaah. Kita belajar ikhlas. Dan ini hal penting yang patut untuk kita capai, keikhlasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mutaba'ah, mencontoh Rasulullah. Karena kita mengikuti, minta hidayah untuk mengikuti as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang yang Allah berikan nikmat, jalannya para nabi dan rasul, orang-orang siddiqin, syuhada dan salihin.
Kemudian al-jazmu wal azm fi du'a, yaitu kita harus di dalam doa kita itu harus jazm dan azm. Kita harus serius, sungguh-sungguh ketika berdoa. Nggak boleh bermalas-malasan. Ini menunjukkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Diulang-ulang, ya. Kemudian tawassul dengan nama Allah. Ini juga merupakan ya cara berdoa dengan cara bertawassul menyebut nama Allah. Ini sebab kita diterima doanya, istijabah oleh Allah azza wa jalla. Ya, tawassul dengan amal saleh. Boleh, bahkan masyru' disyariatkan kita bertawassul dengan amal saleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, dengan ibadah kami dan dengan isti'anah kami bertawassul. Boleh. Dan berdoa dengan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang singkat tapi maknanya luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian menghadirkan mahabbah ketika berdoa, cinta. Karena alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala sanjungan adalah milik Allah, sanjungan paling tinggi yang berangkat dari cinta kita. Menghadirkan roja, ya, dari kata Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kasihi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Menghadirkan khauf malik yaumiddin, ya Allah lindungi kami dari siksamu di hari pembalasan nanti. Takut kepada Allah, berlindung dari nikmah, dari bencana, ya, dari mereka yang sesat, yaitu kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah engkau ya Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau ya jadikan kami berada di atas jalannya orang-orang yang engkau murkai dan juga jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Oke, ini yang terakhir, pelajaran pendidikan dalam suratul Fatihah banyak. Di antaranya, dahulukan adab terutama kepada Allah. Adab kepada Allah Azza wa Jalla, nomor 1. Kemudian yang kedua, dahulukan haknya Allah. Tauhid, ini adab tertinggi. Ajarkan adab pertama kali, adab kepada Allah, tauhid. Kemudian didik akidah terlebih dahulu. Ya, ajarkan anak kita perkara yang paling penting dahulu, yaitu akidah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal haknya Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Dan apabila Anda ya ajarkan ini, Allah nggak akan lupakan hak Anda. Mereka akan berbakti insya Allah kepada Anda. Ajarkan 3 macam tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ajarkan ibadah yang paling mendasar kepada mereka, syukur kepada Allah. Ya, ajarkan 3 pondasi ibadah. Dalam ibadah Anda ajarkan mahabbah, roja, dan khauf. Ya, khususnya di usia tufulah, ya, fokuskan ke mahabbah. Di usia 7 tahun sampai 10 tahun, roja. Di usia 10 tahun, khauf. Ini materi yang sudah kita bahas ya di kajian-kajian yang lain. Didik mereka dengan targhib wa tarhib, yaitu dengan motivasi dan ancaman, thawab wa ukubah, reward and punishment. Ini metodenya Islam. Didik mereka dengan kasih sayang. Ini kaidah pertama, ar-rahmah. Didik dengan ilmu dan amal. Anda harus belajar, Anda praktekkan. Jadi teladan. Ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah. Kemudian jangan tinggalkan doa, karena doa adalah faktor utama dan pertama dari keberhasilan pendidikan. Kemudian ajarkan dunia ladang bagi akhirat. Kita nggak tinggal lama di dunia ini. Anda tidak mendidik mereka agar mereka sukses semata-mata di dunia, tapi tujuan utama kita adalah agar kita dan anak-anak kita selamat di akhirat, dan juga dunia pun juga akan selamat insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Mudah-mudahan yang sedikit ya namun lumayan panjang ini bisa memberikan manfaat. Baik, mungkin ada pertanyaan. Yes, kita sudah pukul 21.18. Yatafaddalu. Insyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas materi dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan yang masuk cukup banyak Ustadz, tapi insyaallah kita cukupkan atau bacakan 2 pertanyaan saja Ustadz untuk malam hari ini. Pertanyaan pertama, bismillah. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita diajarkan agar tidak ria dan tidak sombong. Pertanyaan ana, bagaimana anak-anak cenderung senang dipuji dan diakui ketika melakukan kebaikan? Apakah salah jika kita sering memuji anak saat mereka berhasil melakukan sesuatu? Dan bagaimana agar tidak tumbuh rasa riya dan sombong pada diri anak tersebut? Syukran.
Afwan. Taib. Jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Metode mengapresiasi, ya, reward and punishment, ya, thawab wa uqubah, itu adalah metode agama kita. Dan di antara, ya jamaah sekalian, metode memberikan reward adalah dengan memberikan apresiasi, memberikan pujian atas yang dilakukan oleh anak-anak kita berupa kebaikan. Tapi perhatikan, namanya memberikan apresiasi atau pujian itu pertama tidak dilakukan terus-menerus atau terlalu sering. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan terlalu sering itu akan kehilangan efektivitasnya. Akan hilang efektivitasnya. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, lakukan secara proporsional, ya, sesuai dengan jenis perbuatan anak kita, ya. Jadi jika itu adalah sesuatu yang mereka melakukan perbuatan kebaikan misalnya, kita harus mengapresiasi. Masya Allah, ya. Jadi kita puji, ya. Kita kita memuji atau mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh anak kita tadi. Nah, tentunya pujian itu harus kita ikat dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita ucapkan alhamdulillah, ya. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan kakak atau adik melakukan kebaikan dari itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toib, ini kok ya, ada feedback ya? Enggak tahu, Ustaz. Ya. Baik, ya jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Enggak, ini kok suaranya double nih. Baik. Jadi jamaah sekalian yang muliakan Allah, ya. Yang namanya kita mengapresiasi, ya. Mengapresiasi itu ya bisa dilakukan, ya, tidak mesti harus dengan dengan materi. Itu bisa dengan memberikan ekspresi wajah, ya, misalnya dengan wajah yang senyum, gestur tubuh, kita usap kepalanya, kita peluk dia, ya, ataupun dengan kata-kata pujian, ya. Terus kemudian juga, ya, yang namanya memuji itu kita nggak bisa pungkiri itu bermanfaat buat anak-anak. Dalam rangka untuk apa? Untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. At-thiqatu binafs, agar dia merasa dihargai, dia merasa diakui. Ya. Jadi pujian yang proporsional itu baik, tapi pujian yang berlebihan, contohnya misalnya pujian yang berlebihan, ya. Misalnya kita katakan ke anak kita, anak Umi yang paling hebat sedunia. Anak Umi yang paling keren. Ya. Ini adalah bentuk pujian yang terlalu berlebihan gitu loh. Dan kemudian juga yang penting adalah ketika kita memuji, tujuannya adalah agar itu menjadi motivasi dia untuk semangat beramal baik. Ya. Itu adalah apa? Untuk supaya dia semangat beramal baik. Kemudian juga pujian itu disesuaikan dengan jenis perbuatan anak. Jadi jangan kita memuji mereka, ya, itu dikaitkan hanya sekedar kepada kecerdasan, anak pinter, anak jenius, jangan, ya. Tapi kaitkan dengan kebaikan. Masya Allah, anak Umi baik banget, anak Abi baik banget barusan tadi. Nah, jadi dikaitkan dengan kebaikan. Jangan dikaitkan dengan kecerdasan dirinya, kepintaran dirinya, dan semisalnya. Itu yang mana dikhawatirkan dia akan merasa dirinya sebagai sosok yang dipuji dari sisi zatnya dia, kepintarannya dia, kejeniusan dia. Itu akhirnya dikhawatirkan yang malah nanti dapat menyebabkan anak menjadi besar kepala ataupun khawatirnya sombong. Kemudian ketika memuji, fokus kepada effortnya, usahanya, bukan hasil. Ketika dia sudah berusaha meskipun nggak berhasil, itu kita puji, kita apresiasi. Jangan cuma melihat hasilnya, ya. Karena ini malah akan menjadikan anak itu akan menghalalkan segala cara. Ya, artinya ketika dia tahu dia berhasil, dia dipuji, akhirnya dia akan menghalalkan segala cara supaya dapat pujian. Seharusnya yang dipuji adalah usahanya dia. Kemudian juga ketika memuji dengan cara yang bervariasi, tidak selalu dengan pujian yang sama. Bisa dengan kita apresiasi ketika dia melakukan kebaikan dengan pelukan, dengan ucapan selamat, kemudian dengan kita kasih dia makanan favoritnya atau yang semisalnya gitu loh.
Kemudian yang nggak kalah penting adalah ya, ikatkan pula ketika kita memberikan ganjaran atau memberikan reward dengan balasan Allah. Misalnya kita kasih nih hadiah kepada anak kita. Masya Allah, anak Umi hari ini ya telah banyak melakukan kebaikan. Alhamdulillah ya. Jadi dengan pertolongan Allah, anak Umi hari ini ya Masya Allah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini Umi dapat titipan dari Allah, ya, yaitu es krim. Ya, boleh kita kasih hadiah berupa materi. Kemudian setelah itu kita ikatkan, tapi tahu nggak Kak atau Nak, balasan Allah, hadiah Allah jauh lebih baik. Ini balasan Allah di dunia, ya, yang dititipkan kepada Umi. Tapi balasan Allah nanti di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih indah lagi, jauh lebih bagus lagi daripada yang ada di dunia. Nah, kita memberikan suatu hal yang sifatnya konkret karena memang sesuai dengan perkembangan mereka gitu loh. Jadi jangan sampai kita salah paham ya. Jadi kesimpulannya, mengapresiasi anak, menghargai anak, mengakui anak itu penting. Tapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh pelit. Kita harus pertengahan, ya. Karena sebaik-baik suatu amalan adalah apa? Adalah yang awsatuha, yang pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Kami bacakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin bisa pertanyaannya. Ustadz, Ana memiliki anak usia 6 tahun yang sebelumnya memiliki semangat belajar yang tinggi termasuk membaca dan menghafal Al-Quran. Namun di akhir-akhir ini semangatnya menurun dan lebih cenderung ke drama yang ujung-ujungnya tidak mau mengaji. Bahkan untuk belajar selain Al-Quran pun agak sedikit berkurang. Bagaimana apa yang harus Ana lakukan Ustadz untuk mengembalikan motivasi anak? Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Ya. Atau ya itu bisa tolong kayaknya ini ada feedback karena mic antum nyala kayaknya. Nah, Ustaz. Bisa tolong mute. Nah, taib. Ya. Jadi nasihat yang bisa apa kami berikan ya buat sang penanya, yang pertama, belajar terus, terutama tentang ilmu perkembangan anak, fase perkembangan anak, khususnya anak di bawah 7 tahun. Itu adalah fase di mana sejatinya mereka itu tidak digegas untuk belajar. Karena seringkali anak yang digegas terus diisi dengan belajar, biasanya akan ada fase di mana mereka akan mogok, akan terakumulasi, dan ketika mereka belajarnya pun dengan cara bermain. Kebanyakan orang tua akan ngelihat, oh ini fase golden age, ya, fase mereka di mana daya hafalnya luar biasa, diisi terus dengan hafalan. Lihat kuantitas, tapi melupakan ya hal yang paling pondasi. Ya jamaah sekalian, manusia diciptakan Allah dalam keadaan bodoh, nggak punya ilmu, jahil kita semua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu, bodoh. Kita semua dilahirkan bodoh. Tapi Allah berikan kita alat untuk belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau kita menengok tafsir Ibnu Katsir, subhanallah, itu betapa Al-Hafidz Ibnu Katsir itu memberikan isyarat tentang ya sesuatu itu ketika Allah ciptakan ada step-stepnya, berkembang, ada tahapan-tahapannya. Makanya ketika beliau menerangkan ya bahwasanya ketika indra ini berkembang, ya, kata beliau qalilan, sedikit demi sedikit. Ya, semakin bertambah usianya akan semakin bertambah kemampuannya dan kekuatannya. Ya. Nah, ini semua terjadi secara tadrij, bertahap. Sehingga Anda ketika mengajar anak Anda bertahap, pelan-pelan. Jangan langsung semuanya ketika itu diajarin semuanya. Harus pelan-pelan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah mendidik hatinya, ya, menumbuhkan fitrahnya, meluruskan fitrahnya agar fitrahnya senantiasa sehat, ya.
Ini yang harusnya kita fokuskan ya jamaah sekalian. Ya. Jadi kita harus ajarkan dulu masalah keimanan, masalah tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, tapi kebanyakan orang tua udah langsung diajarkan calistung, termasuk menghafal Quran. Perhatikan, jangan disalahpahami ya. Karena kadang-kadang ada yang salah paham, oh berarti anak-anak itu berarti nggak usah diajarkan hafalan. Jangan salah paham. Al-Quranul Karim itu kalamullah, ya, dan itu pengaruhnya besar untuk manusia, untuk makhluk itu pengaruhnya besar. Tapi juga sama ketika Anda mengajarkan Al-Quran fokus hanya kepada kuantitas, banyak-banyakan hafalan, digegas anak, tetap nggak baik. Karena sesuatu yang cenderung dipaksakan menyebabkan anak merasa tidak nyaman, tidak suka. Apalagi kalau yang diajarkan adalah agama, Al-Quran. Bagaimana kalau sampai mereka tidak suka dengan Al-Quran? Waliyadzubillah. Padahal ketika orang belajar Al-Quran, hatinya itu senang seharusnya. Berarti harus ditumbuhkan dulu cintanya dengan Al-Quran. Karena itu makanya nasihat saya, perbaiki cara kita mengasuh anak. Kita pelajari fase-fase perkembangan anak. Kalau anak Anda di usia 6 tahun, udah nggak mau lagi Ustadz belajar Quran, nggak mau lagi belajar ini dan itu, berarti kita sebelumnya telah keliru melakukan pijakan. Harus evaluasi, muhasabah, perbaiki, belajar. Dan alhamdulillah ya, ini banyak video-video, nanti mungkin bisa di search atau dicari ya di YouFit, di YouTube dan yang semisalnya, yaitu khususnya tentang seni mendidik anak usia di bawah 7 tahun. Itu pelajari, penting. Anak Anda di bawah 7 tahun. Di situ ada karakter-karakter, sifat-sifat anak yang ini diterangkan itu di dalam kitab-kitabnya para ulama, di antaranya di dalam bukunya Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar. Ternyata banyak orang tua yang nggak ngerti tentang sifat-sifat anak seperti ini. Akhirnya apa? Anak yang banyak gerak udah dikatakan, wah bikin heboh, bikin capek, bikin ribut. Padahal itu adalah perkembangan alaminya dia. Nggak boleh kita halangi gitu loh. Ini kenapa kita lakukan? Karena kita nggak punya ilmunya. Akhirnya kita nggak hikmah. Nah jadi nasihat saya adalah itu tadi. Belajar. Kemudian kita praktekkan, kita perbaiki diri kita. Kemudian kita mohon hidayah kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah memberikan taufiknya dan Allah jadikan kita dan anak-anak kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun kita cukupkan 2 pertanyaan. Terakhir Ustadz, banyak peserta yang japri ke kami maupun melalui chat minta materinya boleh di-share nggak Ustadz? Oh boleh. Materi. Boleh Ustadz. Ya nanti kami sampaikan kepada peserta, nanti bagi yang ingin materi yang tadi Ustadz sampaikan bisa menghubungi admin yang biasa yang nomornya tertera di pengumuman. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan untuk guru kita Abu Salma Muhammad, Al-Ustadz Abu Salma Muhammad hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi pemberat amal soleh beliau nanti di yaumil akhir. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.